sensitif. Kayak misalkan jangan main maghrib nanti diculik kalau ngewe. Itu waktu kita kecil biasa gitu. Kecil. Terus apalagi yang mungkin lu tahu kan? Ya biasanya jangan duduk depan pintu. Nah nanti apa? Bakal susah jodoh. Ya susah jodoh atau apa gitu. Cuman itu kan sebetulnya cuman supaya nggak ngehalangin orang lewat gitu. Ada penjelasan logika di situ. Cuman kadang orang menggunakan hal mistis itu untuk supaya orang lain ini atau anak-anak tidak melakukan itu. Kita coba ngomongin ke arah Yogyakarta. Yogyakarta itu ketika Belanda datang gitu, ilmuwan-ilmuwan di sana gitu, itu kan datang dengan segenap logika mereka. Tapi ditemukan bahwa di Pulau Jawa ini dengan di Jogja pada masa itu dengan segala macam hal-hal spiritual geometrinya yang sangat dahsyat itu kan. Nah, mereka dituntun gitu untuk mencoba menjelaskan bahwa di sini itu proses-proses terjadinya misalkan Nyi Roro Kidul gitu kan. Sebetulnya yang dijelaskan Nyi Roro Kidul itu bukan sosok manusia atau apa. Tapi lautannya itu. Iya. Jadi representasi Nyi Roro Kidul itu yang dimaksudkan adalah lautannya itu. Misalkan kita berbicara soal animisme. Animisme dinamisme itu kan sebelum masuknya Islam gitu. Itu kan sangat pesat di Jawa itu. Dengan ya kita tahu animisme dinamisme yang sering kali adanya tuh di pesisir-pesisir pantai. Karena mereka lebih sering bahasanya menyembah ke lautan gitu loh. Nah, karena hasil pangan mereka itu berada di laut gitu loh. Cuman gini, yang bikin agak mirisnya itu hal-hal semacam itu, kepercayaan-kepercayaan semacam itu sekarang ya, karena relevansi agama Islam dan Hindu, Islam sama animisme dinamisme ini bertolak belakang sangat jauh. Dan menganggap Tuhan itu adalah entitas yang tidak bisa kita jelaskan. Itu cukup miris sebetulnya, karena gini, saya melihat animisme dinamisme ini adalah bagian dari budaya, bukan bagian dari agama. Kenapa mereka bisa menganggap itu agama dengan keris, dengan melakukan sesajen ke laut gitu. Benda-benda yang dianggap mempunyai roh segala macam. Karena apa? Situasi pada masa itu sebelum Belanda datang itu kuatnya hal-hal spiritual yang ada di Pulau Jawa itu tidak bisa dijelaskan gitu. Misalkan kita berbicara Semar, Gareng, Petruk, Bagong, 4 poin itu aja itu sampai sekarang ya, sekarang itu tuh masih menjadi anomali hebat gitu. Dibilang Semar bahwa sampai sekarang tuh masih hidup dan dia tertidur, dia bangun ketika ada apa gitu. Saya sedikit lupa cerita itu, cuman kurang lebih seperti itu gitu. Jadi penjelasan semacam itu kita menggunakan logika kita nih untuk mengakses itu semua itu nggak akan bisa gitu. Iya betul. Misalkan kita berbicara yang ada sekarang deh, pesulap merah yang bilang bahwa dukun itu nggak ada, belum tentu juga. Dukun itu tidak akan menunjukkan eksistensinya dengan ilmu-ilmu yang dia miliki. Aku yakin itu. Dan dukun yang dipaparkan di media sosial itu lucu kadang. Bener. Paham kan maksudnya? Jadi gimana ya? Saya nganggap itu sebagai hiburan gitu loh. Dan orang yang mau membuktikan bahwa dukun ini palsu itu juga menurut saya salah juga. Bahwa ilmu seperti ini tuh ada juga. Kita sepemahaman soal kalau misalkan perdukunan itu memang sebetulnya ada gitu. Bukan perdukunan sih, karena kalau pemahaman saya Mas soal dukun itu, saya lebih ke dukun itu kayak apa ya, sebutannya dulu tuh mantri ya. Dukun itu justru orang-orang yang berprofesi sebagai penyembuh atau pengobatan secara tradisional. Nah, mengapa sekarang akhirnya dipakai oleh orang-orang yang basicnya mereka mengaku sebagai ahli spiritual? Itu saya juga kurang paham tuh kenapa bisa berbelok ke arah sana gitu. Karena menurut saya itu dua hal yang seharusnya terpisah. Ya kan, mungkin dianggap sakti karena memang dia bisa membantu orang melahirkan tanpa belajar ilmu kedokteran misalnya. Ya kan, dianggapnya jadi orang pinter lah dan sebagainya.
Nah tapi kalau misalkan yang tadi Mas sempat senggol tuh soal pesulap merah, Iya. dia itu sebetulnya menyenggol orang-orang yang mengaku ahli spiritual, terus dengan gelar dukun dan sebagainya, dan mereka itu merugikan dalam hal apa? Mereka kayak menjual jimat, kemudian menawarkan apa namanya, kalau kayak konseling gitu modelannya. Apa? Ini Kalau lu datang nih ke gua, terus cuma buat konsultasi. konsultasi. Nah, konsultasi dengan tarif sekian ratus ribu dan lain sebagainya. Nah itu yang sebetulnya yang dikritik oleh pesulap merah tuh, karena itu memang bersifat pembodohan, ya kan? Karena ternyata dukun-dukun yang selama ini mendatangi dan didatangi oleh pesulap merah itu tidak terbukti ilmunya, dan bahkan bisa dijelaskan secara logikanya pesulap merah gitu. Kalau itu hanyalah trik-trik sulap yang biasanya dimainkan oleh pesulap. Paham. Dan bahkan sebagian besar dukun-dukun Indonesia itu awalnya mereka berprofesi sebagai pesulap. Jadi itu sebetulnya yang diserang oleh pesulap merah. Dia bukan tidak percaya dengan hal-hal goib. Hal-hal goib memang salah satunya yang harus kita imani kan. Dalam agama Islam itu sendiri kan diwajibkan untuk mengimani hal-hal goib. Nah, yang dia permasalahkan adalah orang-orang yang mengaku, artinya oknum ya, oknum yang mengaku, yang koar-koar soal kalau mereka itu bisa hal-hal atau paham hal-hal spiritual, tapi yang mereka praktikkan itu trik-trik murahan, kata dia begitu. Oke. Nah, gue pun santai. di Jakarta, kebetulan keluarga Betawi itu juga masih banyak pemahaman seperti itu, tapi tidak dipraktekkan kayak yang sering dipertontonkan di YouTube itu, yang tarung sakti segala macam. Tidak seperti itu. Itu hanya sebagai kayak apa sih, kasarnya tuh misalnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan lah, kasar gitu. Soalnya saya kurang paham kalau dengan bahasanya kan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kemudian kalau kita udah dekat, nanti Tuhan bakal kasih kita namanya mahabbah atau maunah atau lain sebagainya. Itu pemahaman dari orang-orang yang mendalami hal-hal seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitu. Kita nggak tahu gitu benar atau enggak, dan bahkan ayah saya sendiri bilang kita nggak, dia mendalami ilmu itu bukan untuk mendapatkan mahabbah itu, tapi emang dia hanya fokus mendekatkan diri pada Allah. Kayak zikirnya pagi petang malam tuh rajin segala macam. Jadi tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Itu puncak tertinggi. Wah, itu si tasawuf harusnya kita harusnya ngajak Irfan. Ruwet. Kalau bahasa Jawa itu ruwet tuh sangat kompleks. Kayak gitu aja.